Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketahanan pangan memerlukan inovasi solutif agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi populasi penduduk Indonesia yang besar. Lalu sejauh mana upaya pemerintah untuk mewujudkannya? Berdasarkan data Global Food Security Index atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis di Economist dan Corteva, perusahaan sains bidang pangan, menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 113 negara dengan skor 60,2 di kawasan ASEAN pada tahun 2022. Sementara itu, Indonesia tengah menghadapi kondisi perubahan dan ketidakpastian yang cepat dan tidak terduga, di mana pihak otoritas perlu bersikap adaptif dalam mencari solusi ketahanan pangan ke depannya. Dibutuhkan inovasi di bidang pertanian untuk memenuhi ketahanan pangan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Demi mewujudkan asta-cita pemerintah dalam hal swasembada pangan, Kementerian Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800 Tahun 2025 terkait jenis, harga eceran tertinggi, dan alokasi pupuk bersubsidi di sektor pertanian pada tahun anggaran 2025. Pemerintah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20% yang berlaku pada 22 Oktober demi mencapai efisiensi industri dan perbaikan distribusi pupuk nasional ke depannya. Namun, dalam upaya besar pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, masih ada beberapa problematika yang harus diperhatikan, khususnya penyalahgunaan kartu tani yang berdampak pada distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Terkait hal ini, YK Hendra Fatik, anggota Ombudsman, menanggapi bahwa distribusi subsidi terhadap petani belum cukup memadai dan memerlukan pemutakhiran data Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Kalau kita melihat efektivitas kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi, jelas tidak efektif. Berarti yang harus didata itu lahannya. Jadi petani dan lahan itu harus dikawinkan datanya. Gitu. Nah, kalau data ini dilakukan oleh pemerintah, top. Nggak akan ada lagi yang keliru. Menanggapi problematika tata kelola pupuk bersubsidi nasional, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Argoekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan, menilai perlu adanya pemantauan yang lebih lanjut. Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. RDKK ya sangat membantu sekali ya bagaimana distribusi pupuk itu. Akan tetapi RDKK yang dari dulu harus perlu sekali untuk diupdate ya perubahannya. Karena apa? Karena sekarang yang menjadi acuan distribusi pupuk adalah hamparan. Jadi hamparan luas tanah di desa itu untuk pertanian itu berapa, itu yang akan disubsidi. Kusnan menambahkan masih terdapat problema dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sejumlah petani yang tidak memiliki lahan tercatat tetap menerima subsidi, sehingga petani penggarap yang lebih membutuhkan justru kekurangan. Karena itu, pihak-pihak terkait perlu terus memperbarui data agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sementara itu, Puji Lestari, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, menilai kebijakan pemotongan harga eceran tertinggi pupuk hingga 20% sudah tepat. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mendukung kesejahteraan petani kecil sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Terkait dengan pupuk ini sepertinya sangat erat sekali dengan bagaimana kita bisa mendukung kesejahteraan petani, bagaimana bisa mendukung ketahanan pangan. Bagi petani kecil kita kan sampai sekarang di bawah 0, hektar ya, setengah hektar lah kata banyak petani gurun. Tapi pasti dengan berdasarkan info tersebut tentu saja ekonomi mereka tidak bagus ya. Nah, dengan subsidi sangat bagus untuk petani, terutama padi dalam hal ini sebagai tanaman pangan. Jadi ini bisa menekan produksi katanya 30-40% sampai saat ini, khususnya petani kecil dan. Puji menambahkan, tantangan dalam distribusi pupuk bersubsidi terletak pada proses penyimpanan dan rantai penyaluran yang panjang serta rumit. Kondisi ini membuka celah terjadinya penyelewengan.
Karena itu, penerapan sistem ERDKK dinilai dapat menjadi solusi karena berbasis data faktual dan penyesuaian kebutuhan petani kecil. Pendistribusian pupuk bersubsidi nasional secara spesifik berbasis data pemerintah hingga ketahanan petani yang benar-benar membutuhkan agar dapat mewujudkan ketahanan pangan ke depannya. Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan mengikuti mekanisme resmi, mulai dari lini 1 hingga lini 4 sampai ke kios pengecer. PT Pupuk Indonesia menyalurkan pupuk sesuai alokasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian untuk setiap daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kios berdasarkan data petani yang berhak menerima. Apabila terdapat perpindahan atau penyimpangan dalam proses penyaluran, PT Pupuk Indonesia dapat memberikan teguran selama distribusi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam skema penyaluran yang berlaku saat ini, PT Pupuk Indonesia mengakui sangat terbantu dengan penerapan digitalisasi. Melalui sistem ini, proses distribusi dari lini 1 hingga lini 4 dapat dipantau secara akurat sesuai alokasi dengan dukungan data ERDKK. Mengusung pemanfaatan teknologi demi tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi nasional demi mengatasi penyelewengan pemasaran seperti yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan kartu tani yang cukup jadi sorotan Ombudsman, Guru Besar Teknologi Tanah IPB, Suwardi memberikan masukan terkait penyempurnaan sistem ERDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Jadi monitoring yang paling penting kalau menurut saya. Jadi monitoring pendaftarannya itu juga harus diverifikasi gitu ya. Apakah orang-orang yang terdaftar itu betul-betul punya lahan, jadi cek lahannya yang mana gitu ya. Nah, mengecek tentu saja tidak cukup dengan ini ya, dengan kelompok tani yang ada di situ, mungkin ada cross check dan sebagainya sehingga dipastikan bahwa petani yang terdaftar dalam ERDKK itu betul-betul punya lahan, betul-betul petani yang berhak gitu. Karena ada syarat-syarat untuk terdaftar di dalam ERDKK. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara PT Pupuk Indonesia Persero berupaya mendongkrak pendistribusian pupuk Indonesia tepat sasaran pada 25 Oktober lalu. Filius Yuliandi, Direktur Utama Pupuk Iskandar Muda menjelaskan, Pupuk Indonesia Group siap mendukung asta-cita pemerintahan. Mari kita sukseskan dan optimalkan pendataan petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi, sehingga dapat terdaftar dalam sistem ERDKK 2026. Dengan demikian, alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terserap maksimal. Langkah tersebut didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksananya. Petaniku berjasa, namun ada yang malang. Data baru dimasukkan, yang lama jangan dibuang. Mungkin perlu waktu, meski panjang, demi ketahanan pangan, semua harus berjuang. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.